biar hati kita tenang, biar hati kita adem. Mari kita berzikir dulu, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Imam hati kita tenang, tentram, damai, wa karu-karuan, wa galau. Hadirin yang berbahagia, tiada kata yang paling indah dan mudah dari untayan syair pujangga. Tiada senandung lagu yang paling merdu melebihi tembang gadis yang sedang dijangkit penyakit rindu. Tiada suara yang selembut sutra berkilau sehingga permata mengulang jiwa sang jejaka yang dilanda penyakit asmara. Menghibur di kala lagu penggemar di kala lara, kecuali marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang nikmatnya tak terhitung oleh para insinyur. Makanya kita harus bersyukur agar tak termasuk orang yang jawab yang kompak, agar tak termasuk orang yang nah gitu. Makanya hajinya harus konsentrasi. Paham? Dah. Konsentrasi. Ikutin tangannya. Konsentrasi. 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 Oke ya. Makanya ngajinya harus konsentrasi. Biar ilmunya masuk ke kita ya, biar paham. Apa tadi? Santai, fokus agar menjadi orang yang tidak apa? Makanya ya. Oke, mulai. Biar badan kita tidak termasuk orang yang kotor.
agar tidak dipentur di dalam kubur sampai badannya hancur lebur laksana nasi menjadi bubur. Nah gitu. Makanya kita harus bersyukur ya, biar tidak dipentur oleh malaikat. Nanti kalau dipentur oleh badan kita menjadi bubur, pengen ya? Ya iya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal nikmat sehat wal afi, nikmat cager lamba bagus. Kita juga nikmat nih. Oleh karena itu kita harus mensyukuri anggota badan kita, terutama nikmat melihat. Sekarang di jalan-jalan ke Jakarta, lihat Ancol. Indah nggak? Indah nggak? Indah. Kalau teh Taman Mini indah nggak? Indah. Kalau lihat Hamid yang ganteng lirik barat Anjasmara indah nggak? Indah. Allah Akbar. Orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan kenikmatan yang banyak. Bahkan orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Ya, agar apa tadi? Azab yang sangat pedih. Berbicara tentang syukur, ada sebuah cerita. Suka cerita gak? Suka. Siapa yang suka cerita? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya suka cerita. Pengen cerita apa? Ayo pimpin. Kita cerita tentang sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Ada yang tahu tidak? Yaitu Sa'labah. Sa'labah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat miskin. Bahkan dia sholat berjamaah bersama Rasulullah pun rajin. Ya, ketika dia tidak sadar dengan kemiskinannya, lalu dia menghadap Rasulullah minta doakan menjadi orang yang kaya. Yang pertama dia kepada Rasulullah minta didoakan. Ya Rasulullah, saya minta didoakan menjadi orang yang kaya. Yang pertama tidak dikabulkan, dalam artian tidak didoain sampai didesak 3 kali. Sa'labah minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Lalu Rasulullah mendoakannya, Allahumma Sa'labatan malan. Ya Allah, berikanlah harta benda kepada Sa'labah. Lalu Rasulullah memberikan seekor kambing kepada Sa'labah. Di situ Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Di mana? Di kota Madinah. Siapa yang suka SKI, sejarah kebudayaan Islam? Gitu ya. Inilah tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang para sahabatnya menjadi orang yang kaya raya di kota Madinah. Dia sudah menjadi orang yang kaya raya. Di situ ada ini ya, kirain anak banyak adik-adik jadi lirik itu. Di situ menjadi orang yang kaya raya, beribadahnya bersama Rasulullah SAW pun semakin jarang, semakin mengendor nih. Tak tahu nggak mengendor? Jadi tidak rajin lagi. Awalnya rajin, udah menjadi orang kaya, udah ngendor sholat berjamaahnya. Itu. Terus Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, Sa'labah kemana? Sa'labah dia udah menjadi orang yang kaya raya. Di mana? Di kota Madinah. Lalu Rasulullah mengutus para sahabatnya, hei para sahabat, minta hartanya kepada Sa'labah. Sebagian harta
karena dia udah menjadi orang yang kaya raya. Udah lalu para sahabat suruhan Rasulullah menemui Salabah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salabah, apa? Saya minta sebagian hartanya. Apa? Minta. Ini harta hasil keringat saya. Lalu orang yang meminta, dia udah menjadi orang yang kaya raya, dia tidak mengasih. Dia pulang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Salabah tidak memberikan sebagian hartanya. Lalu Rasulullah marah besar. Kata Rasulullah gimana? Celakalah Salabah. Celakalah Salabah sampai 3 kali terdengar oleh saudaranya. Dia cepat-cepat pulang ke rumah. Dia bilang kepada Salabah, wahai Salabah, kamu celaka. Kenapa? Kamu didoain oleh Rasulullah, kamu celaka. Di situ Salabah pergi menemui Rasulullah. Di situ mohon maaf, minta ampun. Nah, maafin kami, wahai Rasulullah. Kami telah mengingkari janji. Dulu saya udah miskin, pengen menjadi orang kaya, dari 2 kapah kebaikan, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kami menjadi orang yang kaya, kami hilaf. Lalu gimana? Setelah pulang Salabah ke rumah, hartanya udah kambingnya udah mati semua. Nah, makanya inilah renungan bagi kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang kaya raya, jangan lupa untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nih, saya mau bertanya. Kalau di kantong kanan ada uang 5 juta, 5 jeti ini. Kalau di kantong kiri ada uang 10 jeti. Kalau di kantong ini ada uang 5.000 rupiah. Yang mana dikasihinnya? Nah, yang 5.000 bener gak? Yang 5.000? Kenapa enggak 10 jeti? Kenapa enggak 10 jeti? Karenanya saya kalau orang benar-benar yakin, dia tidak mandang, saya pengen sedekah kepada Yayasan Putra Karawang 10 jeti. Nah, buat apa? Buat ini. Buat apa? Anak yatim. Karena orang yang memelihara anak yatim itu pahalanya luar biasa. Gitu ya. Hadirin yang berbahagia, kita dikabulnya junjungan nomor selawat kencang ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi, dan tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang taat kepada ajarannya hingga sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Yayasan Pondok Yatim Putra Karawang mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya. Mari kita doakan yang tadinya belum melaksanakan yang sholat 5 waktu, mudah-mudahan pulang dari sini rajin sholat yang 5 waktu. Siapa yang sholat zuhur? Nah, karena sholat zuhur itu wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Nih ada sebuah cerita lagi. Siapa yang suka cerita? Nah, cerita apa pengennya? Nih, kita cerita lagi tentang zaman dahulu nih. Ada seorang anak kecil, dia menangis
Dengerin deh, siapa yang ingin menyimak cerita ini? Ya. Ada orang anak kecil, dia berhadapan langsung menemui Rasulullah. Di situ Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, menangis. Gimana kalau nangis? Nah gitu. Kalau nangis kamu itu, minta duit mak. Bener gak? Kalau ini nah dia menangis, kenapa kamu menangis? Karena ayah saya meninggal. Meninggal. Kampung saya nggak ada yang mandiin, nggak ada yang kapanin, nggak ada yang nyolatin. Emang kenapa? Ada yang aneh. Lalu Rasulullah mengutus para sahabat. Siapa? Yang sahabat. Apa enggak sahabat Rasul? Apa enggak? Yang pertama sahabat apa? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Nih sahabat ada berapa? Ada 4. Yang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq. Dia Umar bin Affan, Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Nah Rasulullah mengutus para sahabat. Yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Lalu dia pergi menemui jenazah tersebut. Udah dia lihat, ternyata dia enggak sanggup nih. Bilang lagi kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya tidak sanggup. Memang kenapa? Lalu Rasulullah tersebut dia pergi menemui jenazah tersebut. Udah menemui jenazah tersebut, ternyata benar-benar aneh. Jenazah tersebut menjadi babi hutan. Berubah, yang tadinya jenazah menjadi babi hutan. Lalu didoakan oleh Allah, ya Allah kembalikanlah jenazah tersebut menjadi semula. Udah didoakan, lalu Rasulullah mengkafani, lalu Rasulullah memandikan, lalu Rasulullah menyolatkan. Udah menyolatkan, lalu diantar oleh para sahabat. Siapa? Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Udah tepi dengan peristirahatannya di alam kubur yang terakhir, dia berubah lagi menjadi babi hutan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu. Rasulullah dia bertanya kepada anak tersebut, kenapa ayah kamu seperti itu? Dia menjadi babi hutan. Dulu ayah saya tidak pernah sholat selamanya hidup di alam dunia. Dia bersabda dengan para sahabat di kelilingnya, wahai para sahabatku, lihatlah kejadian yang aneh ini. Orang yang tidak pernah sholat dia akan menjadikan babi hutan sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu. Tidak mandang sholat itu, mau cantik, mau kaya, tetap kita sholat. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Nabi Ayub alaihissalam miskin, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Siti Khadijah cantik, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Nabi Ayub alaihissalam tampan, ganteng, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Hamid jam, tapi titik-titik apa? Kalau kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau di sana istiqomah, ya. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah lagu nih. Sayang seribu sayang, orang tua tak sandang. Sayang seribu sayang, orang tua tak sandang. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia sembahyang. Nabi Sulaiman kaya,
seribu sayang, orang cinta sembahyang. Sayang seribu sayang, orang cinta sembahyang. Nabi Ayub musim, tapi dia Nabi Ayub musim, tapi dia sembahyang. Hafal? Lanjut. Sayang seribu sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang seribu sayang, orang cantik tak sembahyang. Ibu Khadijah cantik, tapi dia sembahyang. Ibu Khadijah cantik, tapi dia sembahyang. Kalau orang ganteng mau masuk surga. Sayang seribu sayang, orang ganteng. Sayang seribu sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang seribu sayang, orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, tapi dia sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, tapi dia sembahyang. Alhamdulillah. Cantik gak? Kalau ngaji gak kayak gini pasti akan ngantuk. Ramian kayak gini apa? Serius nih? Benar. Nih kasihan ibu pengen ngaji. Ya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah tepung tahun, yaitu bulan Maulid Nabi. Oleh karena itu kita harus memuliakannya dengan seperti ini. Kalian cinta kepada Nabi? Jawab yang kompak. Ibu cinta kepada Nabi? Apa buktinya cinta kalau kita kepada Nabi? Kalau kita cinta kepada suami, cinta, apa buktinya? Pusun. Itu nggak boleh ya. Kalau cinta kepada Nabi itu kita harus membaca salat. Beda kalau kita cinta kepada istri, cinta kepada suami, ya. Kalau cinta kepada suami, kita cinta harus jangan 100%. Harus apa? Cinta karena Allah. Suami juga cinta kepada istri harus karena Allah. Sebaliknya ya. Anak juga sama, cinta karena Allah. Kalau sudah mati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ibu bapak kalau punya suami teman-teman dicintai, bakal kalau ditinggalin gimana? Sedih gak? Sedih, bener gak? Kalau udah sebulan sedih, kalau kesitunya nikah lah. Gitu ya. Pokoknya kita cinta kepada Rasulullah itu harus sepenuhnya, yaitu dengan apa? Membaca sholawat ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah,
ibni Abdillah Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati nabi Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati nabi wa sammi ummina jambi wa farujni bawla wa sammi ummina jambi wa farujni bawla ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah wa yalla min kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa yalla min kitabillah alayka ummatul khadrat tujahid Abdullah alayka ummatul khadrat tujahid fi sabilillah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah kan dari wajib yang peminatan ya hadirin yang berbahagia orang yang mencari ilmu itu wajib betul apa betul wajibnya sampai mana apakah kita sampai menikah apakah kita sampai sudah menjadi orang kaya sampai mati utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi mencari ilmu itu dari buayan apa kandungan sampai liang lahat ya nek kalau ngaji itu bukan sampai tua-tua ya tapi sampai meninggal dunia kewajiban seorang muslim mengaji itu sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia nih semua amalnya akan terputus. Yang tadinya jualan jengkol ada di sini jualan jengkol nggak ada ya akan terputus. Iza mata banu adama in kata amalu illa min salasin. Di mana anak Adam yang kata maka putus amalnya illa min salasin kecuali 3 perkara. Yang pertama sodaqah jariyatin, sodaqah jariyah. Kalau kita mempunyai harta yang banyak kita keluarkan untuk bersedekah. Alhamdulillah ya. Ini sebuah air ya diberikan kepada ya air nih kata siapa makanan air benar nih air kalau kita diberikan kepada orang lain dapat pahala dapat kalau kita niatnya karena Allah kita pengen sedekah ya pengen jariah lihat-lihat tengok kanan tengok kiri ada orang gak nih? Kalau kita mau sedekah jangan tengok kanan tengok kiri. Gini sedekahnya. Nih kalau mau sedekah gini ya. Mana anak yatim sini ada ya? Mana? Nih kayak gini. Nah gitu. Tanya. Jangan tengok kanan tengok kiri. Bener kan Neng? Ya udah buat Neng. Gitu ya. Alhamdulillah
itu walaupun nominalnya kecil tapi berharga. Ayahnya apa itu yang meninggal? Ayah. Nah, bayangin kalau udah kecil nggak ada ayah, sedih gak? Sedih. Makanya oleh karena itu kita doakan ya. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kalian gak punya ayah, doain ayah kalian ya. Ketika mau bersalat subuh doain ya. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ayah kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya doain ketika mau salat ya dok. Gak usah yang udah mati juga, yang hidup juga doain. Ya Allah, lancarkanlah usahanya kepada ayah kami ya Allah. Ya, ini mah jangan aja minta uang buat jajan, tapi doainnya kagak, bener gak? Kalian minta uang kepada ayah kalian, didoainnya ayah kalian. Makanya doain ya Allah, mudah-mudahan seueur uangnya. Kalau udah banyak uangnya, insya Allah dibeliin sepeda. Alhamdulillah. Seneng gak kalau ayahnya punya uang banyak dibeliin sepeda? Seneng gak? Alhamdulillah. Apalagi kalau didoainnya ya Allah, mudah-mudahan banyak uangnya. Kalau udah banyak uang, insya Allah saya bekerja. Alhamdulillahnya tanggal sambut taswengi. Mudah-mudahan insya Allah kembali jeung abdi di acara sana di tempat anu sanes teh. Mudah-mudahan tiasa patepang tentang apinya. Kita sebelum ditutup ini berzikir dulu ya kepada biar hati kita tenang, biar hati kita tentram. Subhanallah walhamdulillah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.